قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, di video kali ini kita akan mengangkat video dari menantunya Pak Rizik Syihab, Hanifah Lathos, di mana Hanifah Lathos ini nggak terima ketika para Ba'alawi disebut nasabnya itu terputus, ya. Disebut mereka ini bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu mereka berkoar-koar mengaku sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW, orang percaya. Orang percaya. Tapi setelah adanya tesis dari Kiai Imad yang meneliti nasab Ba'alawi dan menyatakan nasab Ba'alawi itu putus hanya mentok di ubed saja, ya, maka para Ba'alawi sudah mulai kelojotan, ya. Mereka nggak terima kalau suatu saat mereka disebut mantan cucu Nabi, ya. Mending kalau cucu asli, ya, cucu palsu. Jadi yang benar itu mantan pengaku cucu Nabi. Ya. Jadi Hanifah Lathos ini nggak terima kaum muslimin, nggak terima kalau disebut nasabnya Ba'alawi itu terputus. Ya, kemudian mengarang buku yang katanya menjadi bukti ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukunya itu ada sambutan-sambutan dari tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh agama lah, ya, yang membenarkan nasab dari Ba'alawi, ya. Coba kita langsung saja simak video dari Hanifah Lathos kaum muslimin. Akhirnya kami membagi tugas sehingga alhamdulillah jadilah satu buku ini, Keabsahan Nasab Ba'alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Nah, ini di dalam ini kita bongkar panjang lebar. Kalau tadi ini diuraikan 12 jam, ya, seminar pada hari ini, itu 12 jam belum semuanya, banyak banget yang belum diulas, tapi udah diulas di buku ini. Insya Allah kami berusaha ulas secara ilmiah, al-hujjah bil-hujjah, juga dengan pembahasan-pembahasan yang faktual, aktual, divalidasi dengan sumber-sumber yang insya Allah bisa dipercaya dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan segala pertanyaan-pertanyaan kalau mau dibaca dengan insaf, dengan baik, dengan hati bersih, jernih, objektif, insya Allah semua pertanyaan terbaca. Buku ini kami tulis bukan untuk mereka yang cari pembenaran. Buku ini kami tulis bukan untuk mereka yang memang ada sesuatu. Akan tetapi buku ini kami tulis untuk mereka yang mencari kebenaran dan mencari jawaban. Dan alhamdulillah buku ini mendapatkan pengantar dari ulama-ulama luar biasa, ulama-ulama besar. Di antaranya dari perwakilan Sidogiri ada Kiai Haji Ahmad Sa'dullah Abdul Alim. Kemudian dari ulama Madura ada perwakilan ulama Madura Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi. Ada dari ulama Jawa Tengah Kiai Haji Najih Maimun Zubair. Perwakilan ulama Jawa Barat ada Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Kemudian juga dari ulama Jabodetabek ada Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun, ulama sepuh. Kemudian juga dari ulama Banten di sini ada Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, dan untuk ulama Kalimantan di sini ada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit. Kemudian juga ada Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin Badruddin, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, tempat di mana guru sekumpul belajar. Juga ada kata pengantar dari Profesor Kiai Haji Ustadz Abdul Somad LC PhD, ulama Sumatera yang juga ada Nusantara. Beliau memberikan kata pengantar di buku. Ternyata ada Ustadz Abdul Somad yang memberikan pengantar di bukunya Hanifah Lathos. Ya, tapi Ustadz Abdul Somad kita tahu lah. Ya. Ustadz Abdul Somad itu adalah orang yang ikut mempromosikan Tarim juga. Katanya jalanan di Tarim itu nggak diaspal. Itu bukan karena pemerintahnya miskin. Pemerintahnya kaya raya. Mereka tidak mengaspal jalan-jalanan di Tarim itu karena mereka tidak ingin telapak-telapak kaki para wali itu ditutup dengan aspal. Kemudian yang lebih parah lagi, katanya menolak Ba'alawi itu lama-lama menolak Islam. Ya, jadi Ba'alawi itu seolah menjadi simbol Islam. Padahal Ba'alawi itu merusak Islam. Mukeben saja kalau mati ditanya sama malaikat, man robbuka, man nabiyuka, madinuka, itu jawabannya nggak usah susah-susah dijawab. Ya, Robbi ya Allah, ya Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dinil Islam. Nggak perlu, cukup jawab dengan satu kata saja. Habibi Abdullah Al-Haddad. Itu apa nggak ngerusak Islam namanya? Ya, ajaran-ajaran Islam ini dirusak sama Ba'alawi. Lah kok Abdul Somad ngomong nolak Ba'alawi, lama-lama nolak Islam.
Tapi kami yakin ya, yang memberikan sambutan-sambutan di kitabnya Hanif itu tokoh-tokoh agama yang gila hormat, sama dengan Mbak Alawi. Sama dengan Mbak Alawi, misi mereka sama. Niatnya membodohi jamaah supaya jamaah itu mau mengkultuskan mereka. Itu tujuannya seperti itu. Lagian Hanif Alatos ngapain susah-susah ngarang kitab? Kata Rizik Syihab, yang nggak percaya silahkan, yang percaya silahkan. Nggak ada paksaan, simple. Toh dari dulu Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad nggak percaya, nggak ada masalah. Giliran sekarang banyak yang nggak percaya, ya pada kelabakan. Hanif Alatos bikin kitab Keabsahan Nasab Ba'alawi, dan ternyata kitabnya pun dikritik. Isinya juga banyak kepalsuan. Dikritik oleh Kiai Nur Ihya. Ya, coba kita lihat videonya. Maulina Oktaviani, Pak Kiai, tolong buktikan satu saja kesalahan fatal pada bukunya Habib Hanif DKK yang dapat kami jadikan bukti buku tersebut penuh tipu daya dan kebohongan. Baik. Buku Keabsahan Nasab Ba'alawi membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal Persatuan Umat, ya. Itu 300 lebih kesalahannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau jenengan Bu Maulina Oktaviani ini minta untuk bukti satu kesalahan yang fatal saja, oke, saya buktikan. Setelah saya buktikan ini nanti terserah jenengan pertahankan buku ini atau jenengan buang di tempat sampah, terserah panjenengan. Ya, tolong dibuka buku Keabsahan Nasab Ba'alawi. Sudah pernah kami sampaikan melalui hazing.com di beberapa pertemuan kami yang lalu. Halaman 29 yang menceritakan tentang ada riwayat Haddasana Abdul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi. Intinya Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi ini katanya menerima periwayatan dari Abu Qasim Muhammad bin Hasan bin Muhammad An-Nafat, ya, pada tahun 461 Hijriah. Ini 461 Hijriah. Tolong diingat, pada tahun 461 Hijriah. Padahal saya punya manuskrip banyak yang mengatakan, menuliskan bahwa Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi al-Iraqi ini meninggal pada tahun 326. Ini tak tunjukkan manuskripnya, nggih. Nanti yang manuskrip asli di Al-Bahrul Ansab saya cari nanti lagi, nggih. Ini manuskrip dari keluarga Al-Ashqar. Ini manuskrip asli dari keluarga Ali Al-Ashqar. Saya dikirimi dan terbukti bahwa As-Sayyid Ali Al-Ashqar An-Nazuk itu wafat pada tahun 327 Lil Hijrah di Baghdad. 327 ini Tufiya an 327. Ini manuskrip keluarga Ali Al-Ashqar. Ya, kelihatan nggih? 327. Orang yang sudah meninggal tahun 327 Hijriah, tapi pada tahun 461 masih bisa menerima riwayat. Ayo, coba dipikir bareng. 461. Wong sudah wafat 327 ya. Ini parah ini. Ya. Orang yang sudah wafat 134 tahun, ya, dikatakan masih bisa nerima riwayat. Orang sudah mati 134 tahun, ya. Matinya tahun 327. Kok bisa nerima riwayat di tahun 461? Ya Allah. Ya. Dan kiai-kiai banyak yang percaya ini kaum muslimin. Termasuk Ustadz besar Pak Abdul Somad percaya juga. Parah kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Iso urip maneh tahun 461 ya. Iki film Kongdi diputer maneh. Wong wis mati. Sudah mati ratusan tahun nih. Masih bisa menerima riwayat dari Abdul Qasim An-Nafat
Muhammad bin Al-Hasan secara musyafahat. Musyafahat itu ya begini, ayo gitu ya, Bismillah akhbarona itu musyafahat, ketemu langsung, bukan akhbarona tapi musyafahatan, ya, dibacakan. Dia berkata telah meriwayatkan kepada ayahku, loh ini 300 kesalahan karya Syekh Hanif Alatas. Oleh sebab itu Syekh Hanif Alatas dan kawan-kawan ini saya anggap beserta dengan para kiai yang memberikan kata pengantar 9 itu bertanggung jawab penuh terhadap penyesatan, ya, sejarah, silsilah, nasab, ya, dan peradaban yang ada di Indonesia khususnya. Kami harap untuk bertobat semua, tubuh taubatan nasuha. Karena apa? Ini akan menjadi dosa jariah kalian. Akan menjadi dosa jariah kalian, wahai Dik Hanif Alatas, Dik Rumel Abbas, ya, Dik Wafi itu, ya. Ini masih belum saya koreksi semua, 300 kesalahan itu, ya. Orang yang sudah meninggal di Baghdad tahun 327 Hijriah kok bisa meriwayatkan musyafahat dengan Abu Qasim An-Nafat pada tahun 461 itu mana? Nong diwai ora ilmiah blas. Terus ini karena berdasarkan kitab Al-Arba'unnya Syekh Yasin bin Isa Al-Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Saya cari nggak sama redaksinya. Wong Syekh Yasin Al-Padani ini juga salah ketika menuliskan al-halal. Ad-dalal. Kalau al-kholal ada sendiri. Ad-dalal itu pekerjaan atau profesi yang menunjukkan alamat-alamat rumah yang ada di jalan-jalan di Baghdad, itu namanya ad-dalal. Jangan al-alal. Kalau al-alal itu artinya orang yang penyakitan, tukang alasan. Jadi yang menulis manuskrip ini kemungkinan Salim bin Jindan yang wafat 1969, ya, kemungkinan besar berasal dari keluarga Maktabah Ali bin Jindan, terus disampaikan kepada Dik Rumel Abbas, lalu dibukukan di dalam buku Keabsahan Nasabah Alawi. Jadi ini buku yang tidak bermutu sama sekali, corek semua. Kalau kesalahan tidak fatal seperti karya dari kawan-kawan kami Lora-Lora Madura kemarin yang kami kritisi itu, ya, itu nggak begitu berpengaruh, ya, masih layak untuk dibeli, dimiliki, ya. Yang paling layak itu karya Ki Haji Madinul Usman, hanya 1%, tapi tidak fatal. Kalau ini sangat fatal. Tidak teliti, tidak seteliti yang kita bayang, dilalai itu loh. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini sudah menjadi pegangan prinsipnya para penegak hukum kita, khususnya, ya, intel yang intelijen kita, kriminolog atau bagian kriminal kita. Ini masuk Hamin Durriyati Jaddina Al-Imam Ali Al-Ashqar An-Nazuk Abdul Hasan Said An-Nuqba di Baghdad, wafat 327 Hijriah. Kok di sini 461 Hijriah masih hidup, itu lebih gitu. Kamatok plus ngisi-ngisi ini. Saya suruh untuk tobat, jangan ngarang-ngarang hadis dewi. Gusti Allah rati wedeni, Kanjeng Nabi ora ditakuti, apa meneh kon jenengan iki. Menipu wong sak Indonesia, mati saya ora wedi mereka. Mencantumkan kitab Arbaun, apa enggak khawatir nanti ada yang mengkritisi? Wong saya juga punya kitab Arbaun Syekh Yasin Al-Padani, ya. Enggak cocok, enggak sesuai. Malah saya itu ditolak mentah-mentah. Yang bener itu Al-Alal Al-Majid itu salah tulis. Bagaimana orang yang hidup pada abad 15 bisa mengoreksi orang yang hidup pada abad 6 Hijriah, 5 Hijriah yang lalu? Al-Majid itu sudah jadi ad-dalal, Kang Mas, Dik Mas. Itu Tuh kaum muslimin, ya, ternyata banyak kepalsuan di kitabnya Hanif Alatas. Itu belum semua diteliti oleh Kiai Nur Ihya. Sudah ada 300 kesalahan, 300 kepalsuan, 300 data palsu, ya, yang ada di kitabnya Hanif Alatas. Memang mereka ini orang yang nggak takut ngarang-ngarang hadis, nggak takut. Wong mereka ngaku ketemu Nabi Muhammad SAW setiap hari, nggak takut mereka. Ngaku pernah ke surga, ya. Bahkan kalau suntuk di dunia ke surga, nanti bosan di surga ke dunia lagi, ya. Bawa pasir dari surga, bawa harum dari surga. Jadi surga itu bukan sesuatu yang istimewa lagi buat Mbak Alawi. Sudah pernah masuk ke dalam, nggak heran.
Ya, neraka bisa dipadamkan dengan jari kelingking. Udah nggak heran sudah. Apa yang nggak bisa mereka itu? Bisa semua sudah. Ya. Allah ketika ingin menurunkan musibah, menurunkan bala, harus izin dulu sama wali-wali kutub. Wali kutub dari kalangan Ba'alawi juga harus izin. Kalau wali kutub ACC, turun bala. Kalau nggak jadi turun. Udah, kalau Ba'alawi itu nggak takut sama Allah. Nggak takut buat hadis-hadis palsu itu, nggak takut. Ya, tapi yang mengherankan ya, Pak Abdul Somad yang dukung yang seperti ini. Pak Adi Hidayat mengatakan mereka generasi terbaik. La haula wala quwata illa billah. Aneh dan membagongkan kaum muslimin ya. Sudah diminta taubat tadi sama Kiai Nur Ihya ya. Jangan sampai ya, dukungan kalian terhadap Ba'alawi itu justru menjadi bumerang buat kalian di akhirat nanti. Ditanya nanti sama Allah, atas dasar apa kalian mendukung Ba'alawi? Atas dasar apa kalian mendukung statement-statement dari Ba'alawi? Atas dasar apa kalian menyebutkan bahwa Ba'alawi adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia, ya? Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.